tahun ini misalnya itu silpanya tinggi. Bahwa silpa yang besar bukan berada pada masa pemerintahan saat ini saja. Sepanjang uang itu bisa diserap dengan menggunakan aturan yang benar, itu baik. Tapi kalau sisanya terlalu banyak, maka yang rugi adalah rakyat. Apa program unggulan yang akan saudara jalankan untuk memajukan UMKM di sekitar pesisir tersebut? Salah satu cara adalah bagaimana kita mempromosikan potensi dari wilayah utara dengan kami membuka pameran dan bekerja sama dengan daerah-daerah lain, saling bertukar produk. Tidak ada misalnya yang namanya festival bandeng jelak atau juga produk-produk yang berbasis kelautan misalnya. Belum nampak sama sekali. Kita akan berikan lebih kepelatihan sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Kota Pasuruan. Kalau terpilih pedagang kaki lima mau diapakan? Daerah-daerah yang bisa menjadikan ring tempat berjualan para UMKM atau PKL itu akan kita atur lagi dalam tatanan kota yang baru. Di sisi timurnya SD Mangilan, utaranya alun-alun. Di situ akan kita bangun food court untuk PKL. Kemudian sisi barat sebelah selatan, belakangnya bekasnya Giant, itu akan kita tata ulang sampai di belakang. Satu lagi sisi selatan bagian tengah itu ke arah Wiroguno, Jalan Wiroguno. Itu akan kita tata semuanya. Saya pastikan kalau saya dan Mas Adi terpilih tidak akan kita lakukan penggusuran, tapi kita akan ajak bicara para PKL ini. Pada dasarnya kita perlu mendampingi mereka dan mereka harus diajak bicara. Program apa yang Bapak akan laksanakan masalah pertanian wilayah Kota Pasuruan? Kita punya program bagaimana misalnya penguatan pertanian dalam sektor urban farming. Bagaimana menghidupkan pertanian di sektor ini yang bisa menambah pendapatan petani, tapi tentu ini dengan penguatan kapasitas petani. Petani konvensional memang tergantung sama luasan lahan. Yang kedua tergantung pupuk subsidi. Yang ketiga juga tergantung harganya pada saat dia panen jatuh biasanya. Nah disitulah saya kira kita perlu ya untuk menghadirkan BUMD pangan di Kota Pasuruan untuk menjaga harga itu. Tapi yang lebih penting sebenarnya kita ingin ajak petani-petani yang muda bertransformasi untuk bergelut di dunia urban farming. Kita tinggal di kawasan perkotaan, lahan pertaniannya juga terbatas. Di samping itu di Kota Pasuruan kita punya LP2B, lahan pertanian berkelanjutan, di mana tidak boleh ada perubahan lahan pertanian di tata ruang tata kotanya. Pengembangan teknologi pertanian, hidroponik, dan yang lain-lain adalah sebuah satu solusi, dan yang tidak lupa kalah pentingnya adalah bagaimana kita fungsi pemasaran dari hasil pertanian Kota Pasuruan dengan keterbatasan lahan yang ada. Kami kembali kepada misi utama kami, Pasuruan yang maju ekonominya, indah kotanya, dan harmoni warganya. Biar yang namanya pembangunan ini terkendali, maka rencana tata ruang dan wilayah akan kami segera selesaikan kalau saya dengan Mas Adi terpilih secepat mungkin. Izinkan kami untuk melanjutkan karya kami, menyempurnakan pengabdian kami untuk Kota Pasuruan. Kota Pasuruan kuat karena kebinekaannya. Kami paslon tegas mempunyai keyakinan masyarakat Kota Pasuruan adalah masyarakat yang santun, masyarakat yang bermartabat, masyarakat yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang sudah memberikan bukti, dan mana yang masih memberikan dan menebar janji. Ke depan kami akan melanjutkan pengabdian kami, menyempurnakan karya kami untuk kemaslahatan umat, yaitu warga Kota Pasuruan. Hadirin dan pemirsa, inilah debat publik Pilkada Kota Pasuruan tahun 2020 tahap kedua.